31 sampai 35. 31 sampai 35. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membuka Al-Quran dan membaca surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayatnya 31 sampai 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. هل ينظرون إلا يوم الملائكة أو يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصابهم سيئات ما عملوا وكانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء
لو لو شاء شاء الله الله ما ما عبدنا من دونه به من من شيء شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. نحن نحن ولا ولا آباؤنا آباؤنا ولا حرمنا حرمنا من من دونه من دونه من شيء شيء كذلك فعل الذين من قبلهم كذلك كذلك فعل فعل الذين من الذين من قبلهم قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فهل وهل على على الرسل الرسل إلا إلا البلاغ البلاغ المبين المبين صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العلي العظيم العظيم اللهم اللهم صل 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 وسلم وزد وبارك على على رسول رسول على الله وآله وآله الأطهار على رسول رسول الله رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار اللهم صل اللهم صل على صل محمد. على محمد وعلى آله وصحبه آمين. Terima kasih banyak Bapak Ibu Tuan dan Puan semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Harapan kita cuma satu, kita adalah hamba yang lemah, yang dhaif, yang tidak punya daya dan kekuatan selain daya dan kekuatan yang datang dari Allah. Dan kita berharap dengan ayat-ayat tersebut Allah melihat kita dengan penuh rasa kasih sayang. Kita teruskan surat An-Nahl. Surat An-Nahl adalah surat yang bernomor urut 16. Surat ini turun di Mekah. An-Nahl sendiri artinya lebah. Karena turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 128 ayat. Tadi kita sudah baca 31 sampai 35. Dan kita review dari ayat yang ke-30. Di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lilladzina taqaw madza anzala rabbukum. Jadi kepada orang-orang bertakwa dikatakan kepadanya, madza anzala rabbukum, apa yang Tuhan kalian turunkan kepada kalian. Qalu, mereka semuanya menjawab, khaira, kebaikan. Jadi bagi orang bertakwa itu hidupnya adalah kebaikan dan meyakini, mempelajari bahwa isi Al-Quran semuanya adalah kebaikan. Jadi kalau kita ingin menambah jumlah kebaikan kita, melipat gandakan kebaikan kita, rajinlah belajar Al-Quran. Karena setiap yang kita dapatkan dalam Al-Quran adalah kebaikan. Mulai daripada membacanya secara teks, secara huruf, sampai kepada mengartikannya dan mentadaburinya, semuanya adalah kebaikan. Apalagi kalau kita sudah melangkah lebih jauh, yaitu mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Bagi orang-orang bertakwa melalui kitab suci yang diturunkan kepadanya, maka mereka mendapatkan kebaikan. Mereka melakukan kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Jadi ahsanu, mereka melakukan perbuatan baik dalam kehidupan dunia ini. Ahsanu bentuk isimnya, kata bendanya hasanah. Jadi kalau kata kerjanya ahsanu, ini adalah hasanah sama, asal katanya sama. Waladarul akhirati khairun, dan bagi orang bertakwa kampung akhirat itu adalah yang terbaik. Jadi jauh lebih baik akhirat daripada dunia. Wala ni'ma darul muttaqin, dan akhirat itu adalah senikmat-nikmat, sebaik-baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini adalah tempat untuk orang bertakwa. Darul muttaqin itu adalah tempatnya.
kampung halamannya, negerinya orang-orang bertakwa adalah akhirat, dan di sana penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah yang kita harapkan nanti kita dapatkan di sana. Di dunia ini senikmat-nikmatnya tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan nanti di akhirat. Senikmat-nikmatnya di dunia ini tetap juga ada batasnya, karena dunia sendiri adalah sesuatu yang terbatas. Ayat 31. Di sini nanti disebutkan bahwa di dalam sorga mereka tempat tinggal itu ada sungai-sungai yang mengalir. Jannatu adenin, sorga aden. Yadakhulunaha, yang akan mereka masuki. Jadi sorga aden yang akan manusia, yang akan orang bertakwa masuki. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita sudah terangkan kenapa di dalam sorga disebut sungai. Kenapa tidak disebut danau? Kan bisa saja danau, lake. Bisa saja misalnya tasik. Bisa saja misalnya lautan, samudra. Kan samudra juga. Tapi di sorga tidak pernah disebut lautan, tidak pernah disebut juga danau. Yang disebutkan selalu adalah sungai-sungai. Ya sederhana saja, yaitu bahwa sungai itu tandanya mengalir. Walaupun namanya danau sebetulnya mengalir juga, tapi kan tidak kelihatan mengalirnya. Lautan juga ada arus mengalir juga, tapi tidak kelihatan mengalirnya. Tapi yang kelihatan jelas mengalir itu adalah sungai-sungai. Nah, kenapa disebut dengan sungai-sungai ataukah mengalir? Yaitu bahwa apa yang kita dapatkan di sorga tadi di sini, Jannatu Aden, adalah merupakan sesuatu yang mengalir dari dunia. Dengan demikian, yang dibawa oleh sungai-sungai ini sampai ke sorga adalah sesuatu yang kita perbuat, yang kita amalkan di dunia ini. Seperti tadi dikatakan, ahsanu, melakukan perbuatan baik. Mereka mengatakan apa saja yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, maka itu adalah kebaikan. Nah, setiap orang yang bertakwa, perkataannya, perbuatannya, tindakannya, bahkan makan dan minumnya, semuanya adalah kebaikan. Kumpulan daripada kebaikan-kebaikan, yang itu semuanya bernilai kekal. Karena dikatakan dalam Al-Quran, kalau orang beriman berbuat, maka jazauhum inda rabbihim, imbalan di sisi Tuhan mereka itu adalah sesuatu yang tidak akan berhenti. Jadi dalam Al-Quran dikatakan tidak berhenti. Gairu mamnun. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun gairu mamnun. Jadi tidak akan pernah putus. Kenapa tidak pernah putus? Ya sampai di sorga. Ketika sampai di sorga, sorga tidak terbatas, berarti aliran itu juga tidak berbatas. Tapi ingat, mata airnya itu di dunia, sumbernya di dunia. Jadi kalau kita tidak menciptakan sumber itu di dunia, ya tidak akan ada yang mengalir sampai ke sorga. Jadi sungai-sungai adalah sesuatu yang mengalir sampai di sorga. Lahum fiha mayasyaun. Karena di dunia mereka banyak menahan diri, maka bagi mereka di akhirat atau di sorga, mayasyaun, semua yang mereka inginkan ada. Jadi semua yang jemaah inginkan di dunia ini, tapi tidak bisa kita mendapatkannya semua, entah karena keterbatasan dana finansial, entah karena keterbatasan waktu dan ruang, entah karena keterbatasan kesehatan. Ingat, kita mungkin bisa membeli banyak hal, tetapi ketika dokter mengatakan tidak boleh kita makan, ya kalau kita beli dan makan, hanya akan memperburuk kesehatan. Jadi kita pun membatasi diri. Kita pengen sekali makan sesuatu, tapi sesuatu itu oleh dokternya dilarang karena berbahaya bagi kesehatan kita. Nah, dengan demikian di dunia ini penuh dengan batasan-batasan. Batasan pertama adalah batasan fisik. Kita merasakan nikmatnya makanan, tetapi tidak bisa kita makan sebanyak-banyaknya karena keterbatasan perut kita, keterbatasan usus kita. Kita tidak bisa memaksa masuk satu drum makanan, sementara perut kita hanya bisa menampung satu piring misalnya. Jadi itu keterbatasan pertama. Keterbatasan kedua tadi adalah masalah kesehatan. Kalau kita misalnya suka manisan, tetapi dokter mengatakan kita kena gula darah, kita kena diabetes, maka kita tidak boleh makan manisan. Begitulah juga yang lain-lain. Kita misalnya pengen sekali makan daging, tapi kalau kita kanker, maka dokter akan melarang kita untuk makan daging, karena bisa memperparah kankernya, dan seterusnya.
Jadi ada batasan kesehatan. Ada juga batasan lain, batasan ketersediaan. Kita pengen makan sesuatu tapi tidak tersedia di sekitar kita. Kita pengen sekali makan bakso, tapi kita ada di Rusia, belum tentu ada bakso di sana. Kita ingin makan nasi kandar, tapi kita ada di Papua New Guinea, belum tentu ada nasi kandar di sana. Jadi dengan demikian, ada keterbatasan ketersediaan. Pokoknya kehidupan dunia ini banyak keterbatasan. Ya, belum lagi dengan keterbatasan yang kita sengaja karena ingin berpuasa, ingin diet. Kalau kita ingin diet, kita ingin membatasi makanan, ya kita berpuasa. Maka artinya kita pengen, tapi kita berpuasa. Maka dengan demikian, di dunia ini penuh dengan batasan-batasan yang menyebabkan banyak keinginan kita yang tidak bisa terpenuhi. Nah, Allah membalasnya, semuanya itu akan terpenuhi di sana. Lahum bagi mereka, siapa mereka di sini tadi? Ahli orang bertakwa. Fiha di dalam surga dan ini mayasya. Semua yang mereka inginkan ada di sana. Mayasyaun. Semua yang mereka inginkan ada di sana. Kadzalika begitulah yajzillahu, Allah memberikan imbalan, balasan al-muttaqin kepada orang-orang bertakwa. Makanya Allah sangat menganjurkan kita untuk bertakwa. Tujuan ibadah adalah takwa. Termasuk ibadah puasa sering kita sebut dengan la'allakum tattaqun. Tujuan ibadah secara keseluruhan adalah bertakwa. Jadi tujuan manusia di muka bumi ini adalah beribadah, dan ibadah bukanlah tujuan akhir. Ibadah masih punya tujuan. Apa tujuannya ibadah? Bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah dikatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita disuruh bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu budu, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Tujuannya apa terakhir? La'allakum tattaqun tadi. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan beribadah kita bertakwa. Jadi tujuan kehidupan kita beribadah, tapi ibadah sendiri punya tujuan. Ya, ibadah sendiri punya tujuan, yaitu membawa kita kepada takwa. Nah, orang-orang bertakwa inilah mendapatkan posisi dan perlakuan khusus nanti di akhirat, karena disebut jannatu adnin, ujungnya adalah kadzalika yajzillahul muttaqin. Kenapa kita hubungkan jannatu adnin dengan orang bertakwa? Karena jannatu adnin ini kaitannya dengan bertakwa. Ini adalah surga khusus. Ya. Di surga adnin ini nanti bisa berkumpul. Jadi surganya bisa berkumpul dengan orang tua, pasangan, anak keturunan, orang tua ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek, anak-anak ke bawah, anak, cucu, cicit dan sebagainya. Jadi ini adalah surga Aden. Jadi surga Aden ini tidak untuk seluruh, tidak untuk semua penghuni surga. Jadi Jannatu Aden tidak untuk semua penghuni surga, hanya untuk orang bertakwa saja. Ya. Maka coba kita lihat di sini orang-orang yang masuk dalam Jannatu Aden. Kita lihat di sini. Ya. Ini surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13. Ya. Nah, di sini Allah SWT berfirman, ini kok nggak muncul ya. Nah, kita lihat saja di sini nih. Ya. Surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13. Ayatnya 25 ya. 26, 25 ya. Nah, ayatnya 23 ya ini ya. Jadi surat Ar-Ra'du, surat ke-13, ayatnya 23. Ya, 13, 23 nih. Jannatu Aden, sama tadi. Jannatu Aden, sama tadi sini nih ya. Sama tadi sini, Jannatu Aden ya. Ini. Jannatu Aden. Ya. Yadkhuluna, yang mereka akan masuki. Jadi Jannatu Aden, surga Aden, yadkhuluna, yang mereka akan masuki. Waman salaha, dan orang-orang yang soleh. Mereka masuki bersama orang soleh. Min abaim, dari orang tua mereka. Aba di sini kita artikan orang tua ya, bukan hanya bapak, tapi orang tua, bapak, ibu. Wazwajim, pasangan mereka, bukan istri saya, pasangan mereka.
wa dzurriyyatihim, dan zuriat mereka, anak cucu mereka, ya. Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat, yadkhuluna alaihim, masuk menjumpai mereka, min kulli bab, ya. Malaikat-malaikat selalu masuk menjumpai mereka dari tiap-tiap, dari berbagai macam pintu. Di semua pintu surga, kalau pintu surga ada 1.000, maka malaikat-malaikat masuk dari 1.000 pintu tersebut. Min kulli babin. Jadi khusus untuk ini, jadi makanya dikatakan surga dan ini adalah khusus, spesial, karena tempat berkumpulnya satu keluarga besar, yaitu orang tua mereka, pasangan mereka, suami istri mereka, zuriat mereka, keturunan mereka, dan selalu malaikat menjumpai mereka dari tiap-tiap pintu. Surat Ghafir, surat 40 ayat 8. Ini doanya malaikat ini. Kalau kita tarik ke ayat di atasnya ini, ayat sebelum 8, ini doanya malaikat. Malaikat yang memikul arash. Malaikat yang bertawaf di sekitar arash Allah. Malaikat-malaikat itu berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wadakhilhum, dan masukkanlah mereka, jannatin, ke dalam jannati aden ini. Masukkanlah mereka jannati adenin, ke dalam surga Aden. Allati, yang wa'attahum, kamu janjikan. Kamu Tuhan janjikan kepada mereka, kepada orang bertakwa, waman salaha, dan siapa saja yang soleh, min abaim, dari orang tua mereka, wazuajihim, dan pasangan-pasangan mereka, suami istri mereka, wadzurriyatihim, dan zuriat atau keturunan mereka, anak cucu mereka. Jadi ayatnya sama nih. Ghafir dengan Ar-Ra'd ini hampir sama, ya. Jadi artinya ini 2 kali disebutkan dalam Al-Quran. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau Tuhan adalah Al-Aziz Al-Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau Tuhan adalah Al-Aziz Al-Hakim, engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi inilah surga Aden. Jadi surga Aden ini adalah surga khusus untuk orang bertakwa. Di dalam Al-Quran banyak jenis surga, di antaranya surga Firdaus dan sebagainya. Tapi khusus untuk Jannatu Aden adalah untuk orang-orang berkumpul satu keluarga bersama dengan orang tua, pasangan, dan sebagainya. Nah, jadi Jannatu Aden yadkhulunaha, mereka akan masukinya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka di dalam surga itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin, itulah balasan Allah kepada orang bertakwa. Makanya pesan setiap khotib Jumat, kalau Jumatan itu adalah bertakwa. Kalau khotib Jumat membaca khotbah Jumat, pasti ada bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan mati sebelum kalian berserah diri kepada Allah. Di tempat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri di antara kalian memperhatikan hari esoknya nanti di akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi berkali-kali dalam Al-Quran. Ya. Mau loba kan ti Blitarnya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ya. Jadi alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Siapakah mereka tadi itu yang bertakwa atau orang yang masuk surga Aden? Yaitu orang-orang yang tatawaffahumul malaika, yang malaikat wafatkan. Yang malaikat wafatkan, atau yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan thayyibin. Thayyibin itu dalam keadaan baik, dalam keadaan suci. Jadi ada tadi kata khair, ada kata ihsan hasanah, ada kata thayyib. Kalau thayyib lebih bermakna menjaga kesucian dirinya. Jadi menjaga kesucian dirinya, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ya.
Jadi orang-orang yang diwafatkan Allah, malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan menjaga kesucian dirinya. Yaquluna, mereka berkata, maksudnya malaikat-malaikat ini, yaquluna ini malaikat-malaikat berkata ketika orang ini diwafatkan. Jadi ada orang diwafatkan, diucapkan salam kepadanya. Ayat ini menjelaskan ini. Yaquluna, malaikat-malaikat itu berkata, salamun alaikum, salam atas kalian. Jadi malaikat pun mengucapkan salam dengan salamun alaikum. Ya. Jadi kata assalamualaikum bisa juga, tetapi dalam Al-Quran banyakkan salamun alaikum. Salamun alaikum, salam atas kalian. Ya. Jadi malaikat menjemputnya dengan salam. Ketika di tempat lain ada orang yang dicabut nyawanya dengan susah payah. Ya, tapi ini ucapkan salamun alaikum. Inilah pentingnya orang menjadi thayyibin, orang bertakwa. Jadi thayyibin ini menjelaskan orang bertakwa itu adalah orang yang menjaga kesucian dirinya. Mereka nanti disambut dengan salamun alaikum. Beda dengan orang yang zalim. Coba kita lihat orang zalim di sini. Ya, kita lihat di sini orang zalim. Surat Al-An'am 193. Sini kita bisa lihat. Waman azlamu, zalim. Dan siapakah lebih zalim? Mimman, daripada iftara ala Allahi kadhiba, orang-orang mengadakan atas nama Allah kadhiba, kedustaan. Qala, atau berkata, uhiya ilayya, dia merasa mendapatkan wahyu. Walam yuha ilayya, padahal tidak pernah mendapatkan wahyu syai'un, sesedikit apapun. Jadi mengaku mendapatkan wahyu padahal Allah tidak memberikan wahyu sesedikit apapun. Uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un. Dia merasa mendapatkan wahyu padahal dia tidak mendapatkan wahyu sesedikit apapun. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Dan juga alangkah zalimnya orang yang berkata bahwa masih akan ada kitab suci yang diturunkan. Sa'unzila, masih akan diturunkan, mithla, seperti, maksudnya seperti Al-Quran yang anzalallah, yang Allah telah turunkan. Apa kata Allah? Walau tara, seandainya kau melihat, izzalimuna, seandainya kau melihat izzalimuna, ketika orang-orang zalim itu yang di atas tadi sini, yang disebutkan di sini. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu fi ghamaratil mauti, berada dalam tekanan sakratul maut, wal malaikatu, dan malaikat-malaikat maut pada saat itu, basitu aidihim, sedang menjalankan tugasnya, mengulurkan tangannya, mencabut nyawa orang itu. Malaikat alih-alih mengucapkan salam, justru berkata, akhriju anfusakum, keluarkan dirimu sendiri. Akhriju anfusakum, suruh mengeluarkan dirinya sendiri. Nah, jadi beda kan, kalau tadi yang ini, malaikat mengucapkan salamun alaikum. Ya, padahal ini diwafatkan sama tadi ini. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga sebagai imbalan, sebagai jaza terhadap apa yang kalian dulu di dunia ta'malun, kerjakan. Jadi surga adalah akibat dari apa yang kita kerjakan dulu di dunia. Makanya apa yang dikerjakan di dunia ini akan membentuk mata air yang akan mengalir sampai di surga. Tajri min tatihal anhar tadi. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi dipersilakan masuk ke dalam surga karena perbuatan, karena amalan-amalan mereka dulu di dunia. Kita bisa melihat juga orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan zalim. Sama tadi, mirip. Ini adalah thayyibin. Ini lawannya zalimin. Kita lihat di sini. Surat An-Nisa. Surat 4. Ayat 97. Ini adalah dalam keadaan zalim nih. Ya. Innal ladzina tawaffahumul malaika, sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat atau malaikat wafatkan, zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Qalu, malaikat berkata kepada orang ini, fima kuntum, kenapa kalian ini? Kalian lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan thayyibin, sekarang kamu akan mati dalam keadaan zalimin, dalam keadaan zalim. Qalu, mereka berkata, kunna mustada'afina fil ard. Kami ini Tuhan adalah orang yang lemah di muka bumi. Mustadafin, orang yang lemah.
Lemah bisa dalam pengertian tidak punya pengetahuan, lemah dalam pengertian tidak punya akses terhadap ilmu dan sebagainya. Apa jawaban malaikat? Qalu, malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan. Bukankah bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka berhijrahlah padanya. Artinya Allah tidak menerima alasan kita ini lemah, kita ini miskin. Karena setiap ada kemauan, pasti Allah tunjukkan jalannya. Kata pepatah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana saja ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi kalau kita mau, pasti ditunjukkan jalannya. Siapapun. Dari pinggir negara, dari tepi pulau-pulau. Kalau mereka memang ingin maju, pasti Allah mudahkan jalannya. Maka mereka selalu harus berpikir, memperkuat dalam jiwanya keinginan untuk keluar dari tempatnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Allah mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas? Ya. Alam takun ardullahi wasi'atan, luas. Kenapa kalian tidak hijrah? Nah, sekarang jemaah sekalian, untuk hijrah di sini tidak harus dalam pengertian meninggalkan kampung halaman kita. Tidak harus meninggalkan kampung halaman kita. Zoom sekarang termasuk materi kita pada setiap hari Senin ini, Senin, Rabu, dan Jumat, itu terbuka untuk siapa saja dan di mana saja. Di pedalaman-pedalaman, di gunung-gunung, di pulau-pulau, di tengah lautan, mereka bisa ikut selama mereka ada jaringan internet. Ada jaringan internet, ada networknya, mereka punya handphone, walaupun handphonenya itu yang paling murah, sudah bisa mengikuti Zoom. Artinya mereka sudah bisa belajar. Mereka sudah bisa dapatkan akses terhadap informasi yang berharga. Jadi sekarang ini tinggal menggunakan handphone kita yang paling murah pun tidak masalah. Kemudian ada jaringan internet. Ya. Jadi fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka tadi yang diwafatkan dalam keadaan zalim, maka tempat mereka adalah neraka jahanam. Wasaat masyira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi lawan daripada jannatu adni tadi. Surat An-Nur, surat 24. Allah katakan al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat. Di sini biasa diartikan bahwa untuk wanita yang buruk, untuk al-khabisat wanita yang buruk, untuk laki-laki yang buruk. Begitu ya, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Ya. Untuk laki-laki yang suci, untuk wanita yang suci, untuk laki-laki yang suci. Nah, ini bisa sebetulnya berlaku terutama untuk akhirat. Bahwa di akhirat itu nanti akan berjumpa al-khabisat, wanita-wanita yang buruk, nanti akan berjumpa nanti dengan laki-laki yang buruk di sana. Pasangannya nanti di sana juga adalah orang-orang buruk juga. Begitu juga al-khabisun, laki-laki yang buruk, nanti di akhirat akan dipasangkan dengan wanita-wanita yang buruk juga, yang keji juga. Sebaliknya, wanita-wanita yang menjaga kesuciannya, thayyibat, maka nanti akan dipasangkan dengan lit-thayyibin, laki-laki yang suci juga, yang baik juga. Sama-sama menjaga kesuciannya, dipertemukan. Ya. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, begitu ya laki-laki yang menjaga kesuciannya di dunia, nanti akan dipasangkan dengan lit-thayyibati. Ya. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu adalah orang-orang yang berlepas diri. Maksudnya mereka ini adalah tidak seperti yang digunjingkan orang. Kan suka menggunjingkan orang. Nah, kalau mereka digunjingkan buruk, tidak seperti yang mereka gunjingkan. Mereka mubarraun, mereka terbebas, terlepas dari apa yang orang-orang katakan. Bisa jadi diartikan bahwa orang-orang masuk surga itu adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kata orang, kalau kata orang itu adalah hal-hal yang buruk. Kalau hal yang buruk misalnya, ya kita tidak perlu dengar. Apa sebabnya? Kalau kita baik, maksudnya kalau kita baik dan orang berkata buruk, ya biarlah mereka berkata seperti itu. Kalau kita baik dan orang berkata buruk, itu artinya mereka memfitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka adalah maghfirah, ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, mereka ini yang disebut tadi nanti di akhirat ini, wattayyibuna lit-thayyibat ini yang disebutkan di sini, ya, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah.
Surat 2 ayatnya 25 ya. Nah, di sini nanti ada di terakhir wa hum fiha khalidin, yang dikatakan walahum fiha azwajun mutahharatun. Ini mutahhara juga ya, suci. Mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci. Nah, suci kenapa? Karena mereka adalah memelihara dirinya dalam kehidupan dunia. Jadi ini adalah surat An-Nur ya, ayat 24. Kita lanjut. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Tiadalah mereka tunggu-tunggu itu kecuali illa. Jadi orang-orang yang buruk ini ya. Orang-orang yang buruk itu sebetulnya tanpa sadari bahwa mereka itu sebetulnya menunggu sesuatu yang dia tidak suka, yaitu kematian. Kalau orang yang beriman bertakwa, ya justru merindukan berjumpa dengan Tuhannya. Jadi tanda bahwa kita atau Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan itu adalah bertakwa sederhana. Coba tanyalah pada dirinya, ada perasaan takut mati? Tidak. Kalau ada perasaan takut mati, nah berarti jangan-jangan kita tidak bertakwa. Karena tanda bertakwa itu merindukan berjumpa dengan Allah, dan perjumpaan langsung dengan Allah secara hakikat adalah ketika kita kematian. Kalau kita di dunia berjumpa dengan Allah melalui jiwa yang suci. Tapi nanti di sana kita akan benar-benar bersua dengan Allah SWT. Nah, siapa yang tidak rindu berjumpa dengan Allah? Sedangkan untuk bersua nanti di sana, satu-satunya jalan adalah kematian. Pintunya adalah kematian. Maka bagi orang-orang yang bertakwa tidak pernah takut mati. Tapi tidak juga bunuh diri. Kenapa? Karena tidak boleh dilarang keras. Karena selama kita masih hidup, berarti Allah memberikan amanah kepada kita untuk kita tunaikan. Nah, kalau kita bunuh diri artinya apa? Melarikan diri dari amanah, itu tidak boleh. Ya. Jadi hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Tiadalah mereka tunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka. Aw ya'tiya amru rabbika, atau datangnya amr Tuhanmu. Ya. Ya'tiya amru rabbika, datangnya urusan perintah Tuhanmu. Ya. Jadi datangnya malaikat atau datangnya perintah Tuhan. Bisa saja Tuhan memerintahkan sebuah negeri dibinasakan seperti mana Allah binasakan kaum Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud. Bahkan juga kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut. Jadi mereka dibinasakan. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Kenapa? Karena itu juga yang terjadi pada umat-umat sebelum mereka, sehingga dibinasakanlah tadi kaumnya Nabi Lut, dibinasakanlah kaumnya Nabi Syuaib, dibinasakanlah kaumnya Nabi Saleh, dibinasakanlah kaumnya Nabi Hud, dibinasakanlah kaumnya Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Jadi kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Begitulah Allah mereka perbuat sebelumnya, maksudnya sebelum Nabi Muhammad datang pun mereka sudah begitu. Wa ma zalamahumullah, ataukah di dunia maksudnya, apa mereka perbuat sebelumnya di dunia. Wa ma zalamahumullah, Allah tidak pernah menzalimi mereka. Jadi tidak zalamahumullah, Allah tidak pernah menzalimi mereka. Walakin akan tetapi kanu mereka lah anfusahum yazlimun. Mereka lah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau ada tadi orang diwafatkan dalam keadaan zalim, ya karena kitalah yang melakukan perbuatan zalim. Kitalah yang menzalimi diri kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas, dan ini berkali-kali muncul dalam Al-Qur'an. Ini adalah semacam Allah berlepas diri bahwa kalau ada orang yang zalim, bukan Allah yang menzaliminya, walakin akan tetapi kanu anfusahum yazlimun. Mereka sendirilah yang menzalimi dirinya sendiri. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-An'am Allah berfirman seperti ini. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Tiadalah mereka tunggu-tunggu itu kecuali an ta'tiyahumul malaikah, datangnya malaikat kepada mereka, menjemput mereka. Jadi Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, semuanya kita sama di sini. Kita semuanya menunggu kedatangan malaikat. Cuma ada yang takut kedatangan malaikat maut. Ada yang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena memang sudah berpersiapkan diri. Aw ya'tiya rabbuka, atau datangnya Tuhanmu,
dalam pengertian memberikan azab, au ya'ti ba'du ayati rabbika, atau memberikan azab sebagian saja. Maksudnya tidak binasa seperti kaumnya Nabi Nuh, seperti kaumnya Nabi Lut, seperti kaumnya Nabi Hud, Nabi Saleh dan sebagainya. Jadi au ya'ti rabbuka au ya'ti ba'du ayati rabbik yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, pada saat datangnya sebagian ayat-ayat Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka imannya tidak lagi bermanfaat. Jadi iman seseorang itu tidak bermanfaat lagi. Jadi iman kita tidak akan bermanfaat lagi kalau sudah datang ba'du ayat rabbik. Lam takun amanat min qabl, begitu juga tidak berguna iman mereka sebelumnya. Alam takun, yang tidak, maksudnya tidak beriman sebelumnya. Jadi tidak bermanfaat lagi imannya orang-orang yang mengaku beriman kalau tidak beriman sebelum datangnya ba'du ayati rabbik. Au kasabat fi imani khairan, atau beriman tetapi tidak melakukan perbuatan baik dengan imannya. Jadi ada orang beriman tapi tidak berbuat. Jadi iman itu harus dibuktikan dengan kasabah atau kasabat, berbuat baik. Jadi au kasabat fi imaniha khairan, atau bisa saja dia beriman tapi tidak berbuat berdasarkan imannya. Berbuat apa? Khairat, kebaikan. Jadi tadi dikatakan bahwa yang namanya orang beriman itu harusnya selalu berisi dengan kebaikan hidupnya. Tapi berdasarkan ayat ini, ada orang yang beriman tetapi tidak berbuat kebaikan dengan imannya tersebut. Maka terhadap mereka seperti ini, kata Allah, qul intazru inna muntazirun. Tunggulah, kami juga semuanya adalah orang yang menunggu. Artinya bahwa akan ada saatnya kalian tahu bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan di kehidupan di balik dunia ini ada kehidupan baru yang bernama kehidupan akhirat. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa, silakan. Tapi ingat, ketidakpercayaan kalian tidak lantas membuat kalian tidak menunggu. Karena setiap orang masih hidup di dunia ini hakikatnya menunggu. Ya, makanya karena kalian menunggu, hakikatnya kami pun menunggu. Tidak ada orang tidak menunggu. Orang yang baik menunggu, orang yang buruk menunggu. Orang yang melakukan kejahatan menunggu, orang yang melakukan amal saleh juga menunggu. Semuanya dalam kondisi menunggu. Jadi semua kita ini adalah orang-orang yang sedang menunggu datangnya jemputan malakul maut tadi di sini nih. Antatiyahumul malaikah, datangnya malaikat. Ini yang kita tunggu jemaah sekalian. Surat Muhammad, surat 47 ayat 18. Allah firman, "Fahal yanzuruna, maka tiada yang mereka tunggu illa kecuali as-sa'a, datangnya saat." Saat di sini bisa bermakna kiamat kecil, yaitu kematian. Kita artikan saya kematian karena kiamat yang besar kita belum tahu kapan, tapi kematian setiap saat bisa datang. Dan Allah mengatakan tiadalah yang manusia tunggu-tunggu itu illa kecuali as-sa'a, kematian. Yang kematian itu antatiyahum baghtatan. Yang mereka itu akan menjumpai mereka dalam keadaan baghtatan, tiba-tiba. Jadi kematian itu tiba-tiba. Dalam 2 hari terakhir ini, kita atau saya membaca berita kejadian tiba-tiba yang merenggut nyawa orang. Satu, di Bogor sini, mereka memperingati Maulid Nabi. Pada hari Ahad kemarin, tiba-tiba roboh majelis taklimnya. Kemudian mereka ada yang meninggal 3 orang. Nah, Kamarti tidak menyangka itu. Mereka hanya datang di situ untuk mendengarkan ceramah dan memperingati Maulid Nabi. Lalu kemudian pesantren tempat majelis taklimnya itu roboh. Lalu kemudian meninggal 3 orang. Kan baghtatan namanya. Ya. Saya tadi juga petang mendengarkan berita sebuah bus yang kecelakaan di Sumatera Barat yang membawa rombongan pesilat. Maka 3 di antara pesilat itu meninggal dunia. Ya. Mereka itu pasti tidak nyangka. Yang namanya pesilat pasti masih muda. Yang namanya pesilat pasti hebat jurus-jurusnya. Yang namanya pesilat pergi latihan pasti sehat. Tetapi tidak sampai ke tempat tujuannya. Busnya mengalami kecelakaan, akhirnya meninggal dunia 3 orang. Nah, ini sebenarnya illa sa'atan ain ta'tiyahum baghtatan. Yang kita tunggu adalah kematian yang datang secara tiba-tiba.
Jadi kalau ada di antara kita tiba-tiba terdengar innalillah, ya wajar. Karena Tuhan sudah mengatakan. Makanya jemaah sekalian, karena sudah ada pengumuman dalam Al-Quran bahwa kematian datang itu keadaan tiba-tiba, tidak perlu kita kaget, tapi kita kan masih sering kaget tuh. Siapa meninggal kita kaget. Wah, padahal tidak perlu kaget. Kenapa? Al-Quran sudah bilang, memang kematian itu bisa datang tiba-tiba, tidak sakit, tidak belum tua, tidak kemana-mana, bisa meninggal dunia. Jadi intinya adalah siapapun kita, apapun profesi kita, di negara manapun kita tinggal, selalu harus siap-siap. Karena dikatakan, fahal yanzuruna illa sa'ah. Tiadalah manusia tunggu-tunggu kecuali as-sa'ah, hari kiamat. Kiamat segera kita bicarakan. Anta tiyahum baghtatan, di mana kalau datang, maka datangnya dalam keadaan mendadak, baghtatan. Tiba-tiba, tak terduga. Ya. Sampai sekarang belum ada formula matematika, belum ada juga kemampuan artificial intelligence atau AI untuk menerka kapan saya atau kita meninggal. Sampai sekarang belum ada. Misalnya kita tanya AI, WAI menurut Anda saya ini meninggal kapan? AI-nya tidak bisa jawab. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mengatakan, illa sa'ata anta tiyahum baghtatan. Kita tidak tahu. Ya. Di dalam surat Luqman dikatakan begini nih ya. Surat Luqman dikatakan begini. Jadi Allah mengatakan di sini, urusan kematian itu urusan Allah. Innallah innahu ilmu sa'ah. Urusan kematian itu urusan Allah. As-sa'ah tadi kita artikan dengan kematian. Jadi innallah, sungguhnya Allah, indah di sisinya ilmu sa'ah. Kita tidak tahu. Maka apa kata Allah? Ya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang pun yang tahu di negeri mana dia akan meninggal. Wa ma tadri nafsun, satu orang tidak ada yang tahu bi ayyi ardin, di negeri mana gerangan tamu itu akan mati. Kita tidak tahu sama sekali. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita inilah begitu lemahnya kita jemaah sekalian berbahagia ya. Jadi illa sa'a anta tiyahum baghtatan faqad jaa asyratuha. Maka sungguh telah datang syarat-syaratnya. Loh, kok sudah ada katanya baghtatan tapi ada syaratnya? Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syarat pertama, hidup. Maka siapa yang hidup berarti pasti akan mati. Syarat mutlak untuk mati adalah hidup, karena yang matilah, yang hiduplah yang akan mati. Jadi faqad jaa asyratuha. Ya. Begitu dia hidup maka memenuhi syarat untuk mati. Itu yang pertama. Jadi syarat pertama untuk mati itu adalah hidup. Itu yang paling penting dan utama. Jadi kita semuanya hidup, berarti syarat untuk mati sudah terpenuhi satu, yaitu syaratnya hidup. Jadi kalau ada orang takut mati berarti tidak menyadari bahwa dia hidup. Sedangkan hidup itu ujungnya kematian. Sebagaimana yang namanya siang itu ujungnya malam. Malam ujungnya siang. Kan begitu, berputar-putar. Kalau kita sekarang malam, kita kan sekarang malam. Bisa dipastikan ujungnya di depan sana adalah siang. Nah, jadi begitu kita malam, syarat untuk masuk ke siang sudah terpenuhi. Nah begitu ya. Begitu kita hidup, maka di ujung kehidupan ini adalah kematian. Fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Lalu bagaimana mereka itu? Maksudnya mereka manusia ini. Izja'atuhum dzikrahum. Ketika datang peringatan kepada mereka. Artinya ketika datang zikra, peringatan, pelajaran kepada mereka, kok mereka tidak bisa mengambil pelajaran? Padahal pasti akan mendapati kematian itu. Karena di sini dikatakan tiadalah yang mereka manusia tunggu-tunggu itu illa kematian, kecuali kematian. Yang kematian ini datang secara tiba-tiba. Tapi apa kata Allah? Fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Tapi bagaimana mereka ini? Ya. Ketika datang peringatan bahwa akan ada kematian, mereka bersikap biasa-biasa saja. Kalau dikatakan bahwa besok akan terjadi pemilihan raya, pemilihan umum. Besok akan ada pemilihan raya, besok akan ada pemilihan umum. Semua orang malamnya bersiap-siap untuk besok datang ke kotak amal, kotak suara. Datang ke kotak suara untuk memilih. Pasti datang siap-siap. Nah,
Kalau kita mempersiapkan diri untuk datang ke kotak pilihan, kenapa kita jarang mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk datang kepada kotak yang kalau kita masuk di dalamnya tidak akan pernah kembali lagi, yaitu kotak kuburan. Iya, kalau kita masuk dalam kotak kuburan, karena kuburan berbentuk kotak, maka kita tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Jemaah sekalian berbahagia, saya sampaikan bahwa kita ini bertahan hidup ini karena bantuan, karena terisi terus-menerus oleh makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang membuat kita hidup sampai sekarang itu prosesnya panjang. Jadi kita ini atau makanan itu menjadi daging, darah dan daging pada kita itu panjang prosesnya, panjang jalannya. Mulai daripada tanah yang kering, lalu kemudian dikasih air ataukah hujan. Setelah itu petani membajak sawahnya atau ladangnya. Setelah itu menanam padi atau menanam pohon-pohon buah-buahan. Setelah beberapa bulan, kalau padi mungkin 3-4 bulan. Kalau tumbuh-tumbuhan ada yang sampai 5 tahun, baru kemudian berbuah. Setelah 5 tahun berbuah, kita makan, baru kemudian menjadi darah dan daging. Begitu seterusnya, cukup lama prosesnya. Tapi begitu kita mati dan mengubah tubuh yang bertahan sampai 70-80 tahun ini, itu menjadi tanah kembali, prosesnya sebentar sekali, pendek. Dan cuma satu saja perantaranya. Kalau tadi itu tanah berubah menjadi tubuh kita, ini kan perantaranya banyak. Perantara pertama tadi air, perantara kedua tumbuh-tumbuhan, perantara ketiga hewan-hewan, perantara ketiga adalah misalnya memasak dan sebagainya. Baru bisa menjadi darah daging, panjang, perantaranya banyak. Nah, tetapi kalau tubuh kita ini yang mungkin beratnya ada yang sampai 70 kg, ada yang bahkan 100 kg, kalau ini tubuh yang dibangun berpuluh-puluh tahun melalui makanan dan minuman, ingin dikembalikan menjadi tanah, itu hitungannya cuma beberapa hari saja. Dan alatnya cuma satu. Alatnya itu pun sesuatu yang tak terduga bagi kita, yaitu satu ekor cacing saja. Atau beberapa ekor cacing saja. Jadi dengan cacing-cacing tanah saja, maka prosesnya singkat sekali. Dari tubuh ini menjadi tanah kembali. Karena begitu kita mati, dimasukkan dalam kuburan, maka cacing-cacing tanah akan datang menyerbu, kemudian menggerogoti tubuh kita, lalu kemudian keluarlah dari tubuh cacing-cacing tanah itu tanah, maksudnya cacing tanah. Dia makan kita, daging kita, darah kita, lalu kemudian keluarlah menjadi tanah kembali. Luar biasa. Singkat sekali. Jadi satu ekor cacing yang begitu kecil, yang begitu lembek, ya, yang kita akan mungkin jijik melihatnya, tetapi dengan cacing itu tiba-tiba kita kembali jadi tanah. Singkat sekali. Ya. Nah, jadi di jemaah sekalian berbahagia, maka Allah mengatakan, fa'anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Kenapa manusia jarang yang mengambil pelajaran ketika datang kepadanya? Ya. Padahal itu sebetulnya ada pada diri kita. Ayat 34. Fa'asabahum sayi'atu ma'amilu. Maka apa yang terjadi kemudian? Tertimpalah mereka dengan perbuatan buruk. Ma'amilu sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi fa'asabahum sayi'atu. Ya. Jadi kejahatan yang mereka kerjakan itu akan menimpa mereka. Fa'asabahum sayi'atu ma'amilu. Kita tertimpa oleh musibah, yaitu neraka, akibat perbuatan buruk, perbuatan jahat yang kita kerjakan dulu di dunia. Wahaka bihim makan biastaziun. Dan apa yang terjadi nanti di sana, bahwa semua yang kita perolok-olokkan, tadi peringatan ketika datang kepada kita hanya memperolok-olok saja kitab suci, maka ketika datang kepada kita tidak terima, bahkan kita cuma bermain-main saja. Apa yang terjadi kemudian? Semua ini yang kita perlukan akan meliputi nanti kita di akhirat. Wahaka bihim makan biastaziun. Mereka diliputi, maksudnya diliputi di situ, akan terbalaskan, ya, akan terhukumkan padanya dari ujung kaki sampai ujung rambut
semua yang mereka perolehkan dulu di dunia. Ya. Jadi kita akan tertimpa oleh musibah kejahatan yang kita perbuat sendiri di akhirat. Ya. Wa badalahum sayi'atu ma'amilu wa haqqa bihim ma kanu biyastazun. Jadi ini surat 45 ya. Surat Al-Jaziyah ayatnya 33. Allah berfirman, pada saat itu nantinya di akhirat nampaklah lahum bagi mereka sayiat, kejahatan-kejahatan kita. Jadi semua kejahatan yang kita lakukan di dunia, begitu kita nanti bangkit di akhirat, semuanya nyata, nampak. Nampak di mana? Pada tubuh kita. Sayiatu ma'amilu, semua perbuatan jahat yang kita kerjakan di dunia akan nampak pada tubuh, pada diri kita. Wahaka bihim makanu yastazun. Sehingga apa yang terjadi kemudian? Tubuh kita dipenuhi, diliputi oleh perbuatan-perbuatan buruk dulu di dunia kita lakukan, karena kita hanya memperolok-olokkan, mentertawakan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Wahaka bihim makan biyastazun, dan mereka diliputi oleh apa yang dulu mereka di dunia perolok-olokkan. Surat An-Najm 31. Walillahi ma fis samawati wa fil ard. Dan kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u, untuk Allah balaskan kepada orang-orang yang asa'u, berbuat jahat, bima amilu, dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan supaya Allah memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Jadi kata-kata al-husna di sini sama ketika Allah menggunakan namanya Asmaul Husna. Jadi Allah memberikan imbalan kepada mereka karena perbuatan baik mereka dulu di dunia. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, seperti itu. Jadi wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Ya. Ayat terakhir. Ini adalah patung Liberty. Hadiah masyarakat Prancis kepada Amerika ketika Amerika berperang melawan penjajahnya, yaitu Inggris. Ya. Lalu kemudian mendapatkan ini. Ini adalah patung Liberty. Nah, Amerika dianggap sebagai simbol kebebasan. Banyak orang yang menyembah kebebasan, seakan-akan bahwa tujuan tertinggi kehidupan adalah kebebasan. Jadi orang menyembah kebebasan hakikatnya menyembah patung ini, patung Liberty. Allah mengatakan waqala alladzina asyraku, dan berkatalah orang-orang yang asyraku. Asyraku itu adalah mempersekutukan Allah, berbuat syirik. Ya. Syirik itu artinya sekutu. Asyraku mempersekutukan. Ya. Makanya kalau sekutu namanya perkumpulan persekutuan namanya syarikat dagang. Ya. Waqala alladzina asyraku, dan berkatalah orang persekutukan Allah, lau sya Allah, seandainya Allah mau, ma'abadna min dunihi, kami tidak mungkin menyembah Tuhan lain selain Allah, min syai', sesedikit apapun, nahnu wala abauna, kami dan orang-orang tua kami. Jadi seandainya Allah mau berkehendak, ya kami tentu tidak menyembah selain Allah, juga tidak orang tua kami. Artinya apa? Mereka menyalahkan penyembahan itu kepada Allah. Bagi mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, mereka menyembah selain Allah, ya maunya Allah juga. Kalau Allah mau, kata mereka, ya saya tidak menyembah Allah, saya tidak menyembah selain Allah. Seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan pendapat Jabariyah, Jabar itu terpaksa. Jadi kami terpaksa menyembah selain Allah karena Allah sendiri yang membiarkan kami melakukan itu. Kalau Allah mau, kami pasti tidak akan menyembah berhala, juga tidak orang tua kami. Jadi lau sya Allah, seandainya Allah mau, ma'abadna min dunihi, kami tidak mungkin menyembah selain Allah, min syai'in, apapun. Nahnu wala abauna, kami dan orang-orang tua kami. Wala haramna min dunihi min syai'in, kami juga tidak akan mengharamkan selain apa yang Allah haramkan. Sesedikit apapun, kami tidak akan mampu melakukan itu. Jadi kami tidak mungkin mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Allah mengharamkan menyembah berhala, kami menyembah berhala. Ya.
Kami menyembah maksudnya kami tidak mengharamkan. Kami tidak mungkin mengharamkan apa yang Allah haramkan kalau bukan karena maunya Allah. Kadzalika fa'alal ladzina min qablihim. Itu cara berpikir yang juga ada pada umat-umat sebelum mereka. Jadi intinya cara pikirnya sama. Ya. Waktunya berbeda, zamannya berbeda, negerinya berbeda, benuanya berbeda, tetapi berpikirnya sama. Jadi yang menentukan manusia itu bukan warna kulitnya, bukan sekolahnya, bukan di negara manapun dia tinggal, tetapi yang menentukan adalah cara berpikir. Jadi yang menentukan itu adalah cara kita berpikir. Fahal ala rasul illal balagul mubin. Ya. Dan tiadalah yang menjadi tugas rasul itu kecuali hanyalah menyampaikan. Jadi Allah tidak mungkin memaksa orang untuk tidak menyembah berhala. Yang menyembah berhala silakan, karena rasul tidak mungkin memaksa. Kenapa? Fahal ala rasul, tiadalah kewajiban rasul illa kecuali al-balagh al-mubin, kecuali menjadi penyampai yang nyata saja. Jadi tidak ada yang lain. Jadi nabi-nabi itu hanyalah penyampai saja. Jadi adalah al-balagh al-mubin di sini. Itulah tugas rasul. Ya. Fahal ala rasulillah al-balaghul mubin. Surat Az-Zuhruf, surat 43-20, Allah berfirman, waqalu, dan mereka berkata. Jadi sama tadi di sana, mereka juga, maksudnya orang yang menyembah berhala berkata, Lau sya'ar-Rahman, seandainya Allah memang pengasih itu mau, ma'abadnahum, kami tidak mungkin menyembah berhala-berhala itu. Apa kata Allah? Cara berpikir seperti ini tidak berdasarkan ilmu. Malahum bidzalika min ilmin. Dengan cara berpikir seperti itu berarti mereka tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Jadi ilmunya salah. Jadi Jabariyah itu berdasarkan Al-Quran, malahum bidzalika min ilmin. Inhum, tiadalah mereka itu illa yakhrusun. Tiadalah mereka katakan itu kecuali yakhrusun, mereka ada-adakan. Mereka kata yakhrusun itu mengada-adakan kebohongan. Artinya dia tahu salah tapi dia ada-adakan karena mendapatkan keuntungan di sana. Surat Al-Ankabut ayat 18. Al-Ankabut ini surat 29. Allah berkata dalam ayat ini, wa in tukadzibu, jika kalian mendustakan, faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Artinya kalau kalian mendustakan Nabi Muhammad, kalian mendustakan kitab suci Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka ketahuilah itu bukan perbuatan kalian saja, tapi itu adalah merupakan cara berpikir yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Faqad kadzdzaba umamun min qablikum. Umat-umat sebelum kalian juga telah mendustakan Nabi dan kitab suci yang dibawanya. Tapi ingat, kedustaan kalian tidak membebaskan kalian dari azab Allah, karena Rasul itu tidak mungkin memaksa kalian. Wa ma 'ala rasul, tiadalah kewajiban Rasul itu illa kecuali al-balagh al-mubin, kecuali hanyalah menyampaikan dengan penyampaian yang terang benderang. Jadi cuma itu tugasnya Rasul. Nah, harusnya ayat ini kita gunakan juga sehingga kita tidak perlu mempunyai semacam hasrat keinginan untuk memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, di masyarakat kita ini kan sering muncul, bahkan pada diri kita, ingin memaksakan orang lain seperti kita. Kita ingin orang lain itu beragama seperti kita. Kita ingin orang lain itu bermazhab seperti kita. Ya. Kalau kita ingin orang lain beragama seperti kita atau bermazhab seperti kita, berarti kita sama dengan misionarisme namanya. Itu namanya misionarisme. Kita wajib saling menasihati, tapi memaksakan kehendak tidak boleh. Menginginkan orang lain seperti yang kita inginkan tidak boleh. Kenapa? Karena setiap orang bertanggung jawab atas pilihan dan perbuatannya. Ya. Nah, inilah pembahasan kita pada malam hari ini sampai 35. Sebelum kita tanya jawab, mari kita lihat dulu hadis-hadis berikut ini. Kita kasih judul batas diterimanya taubat. Karena tadi kan kita akan dijemput malakul maut. Semuanya tadi. Tiadalah mereka tunggu kecuali datangnya sa'ah. Jadi semuanya kita. Kita, saya, Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, semua yang hadir ini, bahkan seluruh manusia, tidak ada yang kita tunggu kecuali kematian. Ini adalah hadis dari Abdullah ibn Umar. An Abdullah ibni Umar
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, berkata. Jadi Nabi bersabda, dikutip oleh Abdullah bin Umar, Inna Allah azza wa jal layak balu, bukan layak balu taubatal abdi malam yugargir. Sungguhnya Allah SWT layak balu, bukan lanya tidak banyak, layak balu, benar-benar akan menerima taubatal abd, taubatnya seorang hamba, malam yugargir, sebelum dia sakratul maut, sebelum sampai di tenggorokannya, sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Artinya apa? Ketika kita sakratul maut baru bertobat, tidak diterima lagi. Taubat itu Allah terima ketika kita masih ada waktu, kesempatan untuk membuktikan apa yang kita taubatkan. Misalnya kita bertaubat dari berjudi. Nah, taubat itu diterima selama kita masih ada kesempatan untuk berjudi. Kesempatan untuk berjudi itu ada dua, ada waktunya dan ada uangnya. Bisa saja ada waktu tapi tidak ada uangnya. Nah, dianggap tidak punya kesempatan lagi berjudi. Nah, yang disebut di sini adalah diterima taubatnya untuk tidak berjudi lagi ketika masih punya kesempatan dan tidak berjudi. Masih punya uang dan tidak berjudi. Nah, itu baru disebut dengan bertaubat yang sesungguhnya. Hadis Ibnu Majah nomor 4223. Kemudian hadis berikutnya tentang mitos dan berhala. Salah satu masalah besar bagi manusia itu adalah mitos yang menyebabkan manusia tidak bisa berkembang dengan baik. Kenapa? Karena selalu jatuh ke dalam pangkuan mitos. Ya. Sini adalah hadis dari Abu Hurairah. Salah seorang dari mereka berkata, dari salah seorang sahabat berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari fara. Di sini katakan, nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil fara. Jadi kutip di sini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang fara. Apa itu fara? Fara itu adalah ketika hewan itu pertama kali melahirkan. Maka diniatkan atau dimitoskan supaya hewan ini akan menjadi produktif dan sehat, maka anak pertamanya harus dipersembahkan untuk berhala. Namanya fara. Fara itu adalah hewan pertama anak pertama dari hewan yang harus digunakan untuk dipersembahkan kepada berhala. Harus dipersembahkan kepada berhala, artinya harus dipotong di altar persembahan. Jadi di sini katakan Allah melarang. Jadi naha itu melarang. Jadi tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena itu kan mitos namanya. Ya, apa hubungannya anak pertama yang lahir dari hewan dengan produktif atau tidak produktif? Produktif itu bukan berkaitan dengan anaknya, berkaitan dengan induknya. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian, ini mitos. Kalau mau misalnya nanti berkorban aja, tetapi tidak usah hubung-hubungkan bahwa ini yang kita korbankan, kita pilih dari anak pertama daripada seekor hewan, karena anak pertamanya itu kalau disembelih akan membuat induknya lebih produktif, ya seperti itu. Ini namanya mitos. Nah, mitos ini nanti akan membawa kepada pemberhalaan, memberhalakan misalnya hewan-hewan yang lahir pertama kali dan sebagainya. Kemudian apalagi walal atirah. Begitu juga Nabi melarang juga, Nabi melarang al-atirah. Apa itu atirah? Adalah hewan persembahan pada tanggal 10 bulan Rajab. Jadi dulu sebelum Islam datang, bulan Rajab itu adalah bulan kedermawanan. Jadi orang-orang itu berderma pada bulan Rajab. Rajabun artinya derma. Jadi orang-orang menyembelih hewan-hewan baru makan bersama. Dibagikan kepada tetangga-tetangga, kawan-kawan, sejawat dan sebagainya. Nah, persembahan itu atau hewan yang dipersembahkan itu namanya atira. Jadi hewan yang diniatkan untuk dipersembahkan pada tanggal 10 bulan Rajab. Nah, apa yang dilarang Nabi di sini adalah mitos-mitos yang melekat pada kejadian itu. Kalau pada tanggal 10 bulan Rajab mereka ingin menyembelih hewan, silakan, tapi tidak usah hubungkan dengan hal-hal yang bersifat mitos. Ya. Ini adalah hadis riwayat Nasai nomor 4151. Kenapa? Karena tadi berhala itu adalah dilarang dalam agama. Dalam Al-Quran tadi disebutkan dilarang. Di ayat yang kita bahas tadinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala,
Kalau salah, keliru, khilaf itu adalah dari kekurangan, kekhilafan dan kekeliruan. Al-Fakir mohon dimaafkan. Walafu minkum yang mau bertanya dipersilahkan. Ustadz Afwan, mungkin Ya. ada pemberitahuan untuk hari Rabu, Ustadz. Oh ya baik, sebelum kita persilakan Pak Nur untuk bertanya. Jadi hari ini yang bertanya nanti Pak Nur, terus kemudian ada pertanyaan utang kemarin, pertanyaannya Pak Burhan. Mudah-mudahan ada yang simpan. Kalau enggak, Pak Burhan bisa tulis kembali. Jadi jemaah sekalian ada pemberitahuan, karena kita sekarang berada dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Di masyarakat Islam kita disebut dengan bulan Maulid, bulan Mulut. Ya. Maka insya Allah majelis tadabbur kita ini akan mengundang tamu khusus pada hari Rabu lusa. Jadi hari Rabu nanti lusa ya, setelah besok. Hari Rabu tanggal 10, hari ini tanggal 8. Hari Rabu tanggal 10 bulan September ini untuk memberikan kepada kita wejangan-wejangan ataukah perspektif baru tentang Maulid Nabi, yaitu Dr. Insinyur Dimitri Mahayana. Saya kira kita banyak tahu. Beliau ini adalah dosen di ITB dan bergelut dalam bidang teknologi semacam teknologi informasi dan banyak berbicara, bahkan menulis buku tentang artificial intelligence. Kita sekarang berada dalam era artificial intelligence, AI. Artificial intelligence biasa diterjemahkan menjadi akal imitasi. Akal imitasi artinya bukan akal beneran. Nah, kita nanti mengundang beliau pada hari Rabu yang akan datang. Jadi insya Allah kita berharap Bapak Ibu sekalian bisa mengundang sanak keluarganya, teman-temannya, kerabat-kerabatnya untuk mendengarkan ceramah dari beliau, Dr. Insinyur Dimitri Mahayana, yang insya Allah nanti acaranya dipandu oleh jemaah kita juga, yaitu Yudi. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konteks hadis riwayat Nasa'i nombor 4151 tadi dengan pembahasan kita, di mana just berdasarkan kepada konsepsi pemikiran tadi, maka mudah kita melahirkan mitos-mitos rekaan kita. Maka beri pencerahan dalam konteks ini tentang bagaimana kita daripada zaman nenek moyang kita, mak bapak kita sampai kita, bahawa kita telah memitoskan alif lam lam ha tu, ataupun kita panggil ilahi atau apa-apa sebutan lisan yang lidah kita mampu untuk capai. Dan akhirnya kita memitoskan konsepsi tadi menjadi itu actual ilahi yang kita sembah, rather than sekedar satu sebutan lisan. Beri pencerahan dan teguran, afwan semua. Jadi jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita jawab pertanyaan Pak Nur tadi, kita sampaikan dulu tentang mitos ya, pengertian mitos lagi. Jadi mitos itu adalah kepercayaan kepada sesuatu yang tidak ada hubungan ilmiahnya, tidak ada hubungan sebab akibatnya, tidak ada hubungan kausalitasnya, tidak ada hubungan cause and effect-nya. Nah, itu namanya mitos. Ya, seperti tadi dihubungkan dengan mitos-mitos anak hewan pertama dan sebagainya, itu namanya mitos. Nah, kebetulan baru kemarin malam ada gerhana bulan. Saya kira di Malaysia, di Singapura kelihatan juga, yaitu gerhana bulan yang merah, namanya blood moon. Ya. Jemaah sekalian, pada zaman Nabi itu juga biasa gerhana bulan. Dan ketika gerhana bulan itu bertepatan dengan meninggalnya putra Nabi yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi pernah punya putra bernama Ibrahim. Pada saat anaknya atau putranya meninggal, itu gerhana juga. Nah, lalu kemudian orang-orang mengatakan bahwa gerhana ini karena ikut bersedih karena kematian Ibrahim. Kedengarannya kan enak. Kan membesarkan Imam, wah Nabi memang luar biasa. Sampai alam semesta pun ikut bersedih atas kematian putranya. Ya, bahwa alam semesta mungkin ikut bersedih, tetapi kan tidak diwujudkan dalam bentuk fenomena alam seperti itu. Ya, jadi mereka menghubungkan antara kematian putra Nabi dengan gerhana.
Jadi seakan-akan gerhana itu tadinya tidak akan ada, tapi karena meninggal ada putranya Nabi, maka tiba-tiba terjadi gerhana. Nah, tapi apa kata Nabi? Bisa kita baca hadisnya. Nabi mengatakan bahwa gerhana itu tidak ada hubungannya dengan kematian putra saya. Coba Nabi mengatakan begitu. Tidak ada hubungannya, itu tidak terkait. Tidak ada hubungan kausalitas. Tidak ada hubungan kausalitinya. Tidak ada hubungan cause and effect-nya. Ya, kaitannya antara gerhana dengan anak saya. Lalu apa itu gerhana kata Nabi? Gerhana itu adalah ayat-ayat alam, tanda-tanda Allah di alam semesta. Maka kalau terjadi gerhana seperti itu, salat ayatlah kalian. Salat ayat itu adalah petunjuk Al-Quran. Karena ada di dalam surat Al-Imran ayat 190, 191. Situ dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard, waqtilafil laili wan nahar, la ayatin li ulil albab, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan seterusnya. Jadi pada pergantian malam dan siang, dan pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, itu ada ayat bagi orang-orang ulul albab. Siapa ulul albab itu? Yaitu alladzina yadhkuruna Allah. Kata yadhkuruna itu mengingat Allah bisa diartikan dengan salat. Jadi apabila orang beriman menyaksikan tanda kebesaran Allah yang luar biasa, di antaranya adalah gerhana, maka dia harus salat ayat, bukan menghubungkan kematian ini dengan gerhana, menghubungkan antara lakunya tanahnya dengan gerhana, dengan banyaknya rezekinya dengan gerhana, itu tidak ada hubungannya. Kalau menghubungkan itu namanya dipaksakan, dan itu disebut dengan mitos. Ya. Jadi memaksakan hubungan yang tidak ada hubungannya namanya mitos. Ya. Itu mitos-mitos seperti itu harus dihilangkan. Dan kalau kita melakukan ini berarti merusak diri kita, merusak jiwa kita. Kenapa? Karena kita mempercayai sesuatu yang sifatnya bias, sifatnya falasi, sifatnya tidak ada. Ibaratnya kita mempercayai hantu padahal hantunya tidak ada. Nah, oleh sebab itulah kita harus melawan mitos-mitos seperti itu. Dan Nabi yang pertama mengajarkan bahwa gerhana bulan itu tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, ini hanya satu kasus, artinya kasus ini harus bisa dibawa ke tempat lain. Kemana saja. Termasuk tadi dengan kata Allah misalnya. Ya. Kalau Allah misalnya dimitoskan sebagai sesuatu yang datang sejak zaman dahulu kala, dan Allah itu adalah nama berhala, itu jelas salah. Kenapa? Karena Allah itu bukan nama berhala. Ya, Allah itu adalah bermakna sesuatu yang pantas disembah. Sedangkan kalau berhala tidak pantas disembah. Jadi kalau kita menyebut nama Allah dari kata Allata kepada berhala, ya jelas bertentangan, kontradiksi. Karena kalau berhala kan biasanya dari batu, dari patung, dari kayu, dari perak, dari perunggu, dari emas. Nah, semuanya kan tidak pantas disembah karena benda. Iya, kenapa benda mati yang pantas digunakan oleh manusia? Emas digunakan oleh manusia sebagai perhiasan. Emas digunakan manusia sebagai alat investasi. Perak digunakan manusia untuk kepentingan banyak industri. Begitu juga dengan perunggu dipakai untuk macam-macam. Nah, jadi itu cocok. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya, nah itu namanya mitos. Ya, dijadikan patung, lalu kemudian kita katakan patung itu bisa memberikan ini dan itu, dan kita katakan patung itu adalah dikasih nama Allah, jelas berhala. Jadi walaupun nama Allah diletakkan pada patung, salah juga. Ya, salah. Karena Allah itu secara bahasa dari kata ilahun, sesuatu yang disembah. Al-ilah menunjukkan sesuatu yang pantas disembah, karena alif lamnya adalah ma'rifah. Jadi Allah itu adalah sesuatu yang pantas disembah. Sesuatu yang pantas disembah berdasarkan akal cuma satu, yaitu sumber segala-galanya. Jadi sesuatu yang pantas disembah itu adalah sumber segala-galanya, dan segala-galanya akan kembali kepadanya. Karena akal kita mengatakan tidak ada sesuatu yang tidak pernah tidak ada. Dia pernah tidak ada sebelumnya, dan ketika dia tidak ada, dia berasal dari yang sudah ada sebelumnya. Dan sudah sebelumnya selalu lebih kecil daripada sekarang, lebih sedikit maksudnya. Nah, seperti misalnya, kita biasa terangkan, satu biji mangga melahirkan banyak mangga. Nah, jadi dengan demikian bersumber. Nah, yang disebut dengan Allah adalah sumber dari segala sesuatu,
Bukan hanya sumbernya mangga, sumbernya telur ayam, sumbernya penyu dan sebagainya, tapi sumber dari segala-galanya, baik yang terbayangkan atau tidak terbayangkan, semuanya bersumber dari satu, dan yang satu itu adalah awal dari segalanya, dan segalanya nanti akan musnah dan kembali lagi kepada yang satu itu. Nah, kalau itu yang kita sebut dengan Allah, berarti benar, itu bukan mitos, seperti itu. Jadi apa saja, bukan hanya Allah tadi, tapi apa saja bisa menjadi mitos kalau kita percaya begitu saja. Selanjutnya kita jawab pertanyaan Pak Burhan. Masih ada pertanyaan Pak Burhan? Ada yang simpan? Masih ada, Ustaz. Ya. Apa Ada? ada? Apa saya bacakan? Ya, silakan. Salam Ustaz. Perjalanan untuk berjumpa dengan Allah melalui sholat saja harus perhatikan wudhu dan kesadaran rohani. Sehingga seseorang itu harus tetap fokus dengan ritual-ritual tersebut. Sedangkan di satu pihak ada manusia yang bisa masuk surga tanpa menyembah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah Ustadz bantu untuk mencernakan akan keadilan Allah? Nah, jadi cuma sekian serbagnya, keadilan Allah itu adalah akli ya namanya. Artinya keadilan itu akal, masuk akal. Jadi itu masuk akal. Contohnya misalnya ada orang yang tidak pernah berbuat buruk sama sekali, tidak pernah berbuat buruk kepada sesama manusia. Lalu kemudian masuk neraka, itu tentu Tuhan tidak adil. Karena neraka itu kan hukuman atas perbuatan, ingat. Hukuman atas perbuatan. Selalu dikatakan tadi, bima amilu, bima kasabu, selalu perbuatan. Ya. Jadi perbuatannya, bahkan tadi katakan seandainya pun dia beriman, kalau tidak berbuat baik atas imannya, juga masuk neraka tadi kata-katanya. Padahal ini beriman, artinya apa? Artinya benar, tapi tidak berbuat baik atas imannya. Di ayat mana tadi itu? Mungkin Bapak masih ingat tadi ya. Kita ingat tadi, ya, tidak berbuat baik atas imannya tadi. Ya. Kita cari-cari dulu. Sini tadi ada kita angkat nih. Ya. Tidak berbuat baik atas imannya. Ya. Nah ini dia. Surat Al-An'am. Belum ada screen tuh. Oh, belum ada ya? Oke. Jadi kita masuk ke screen dulu ya. 156 Ustaz. Iya betul. Surat Al-An'am 158 Pak Nur ya, 158 ini. Nah, coba kita lihat di sini kata-katanya nih. Ini kan dari Al-Qur'an, bukan dari kita, bukan dari saya. Hal yanzuruna tiadalah yang manusia tunggu-tunggu itu illa kecuali antatiyahumul malaika, yaitu datangnya kepada mereka malaikat. Jadi kita tunggu datangnya malaikat atau malaikat maut ya. Kita semuanya menunggu mati. Awayatia rabbuka, atau datangnya Tuhan kepada mereka. Datang bisa dalam pengertian menunggu, datang mendekati kita, bisa juga datang untuk mengazab kita, seperti itu. Awayatia ba'du ayati rabbika, atau datangnya sebagian ayat Tuhanmu. Sebagian ayat, sebagian hukuman, karena di akhirat akan terjadi juga. Apa kata Allah? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, hari saat datangnya sebagian ayat-ayat Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka iman seseorang itu tidak bermanfaat lagi. Jadi kalau sudah datang, iman tidak berguna lagi. Lam takun amanat, yang sebelum min qabl, yang tidak beriman sebelumnya. Jadi kalau berimannya pada saat kejadian, imannya tidak berguna, kata ayat ini. Karena iman itu harus sebelumnya, min qabl sini nih. Jadi amanat itu harus min qabl, harus sebelumnya. Kalau lam takun amanat min qabl, kalau dia tidak beriman sebelumnya, ya imannya pada saat kejadian itu tidak berguna lagi. Artinya beriman pada saat kejadian, setelah ada kehancuran, setelah ada azab, tidak ada gunanya lagi iman. Au kasabat fi imani khairan, atau beriman tetapi lam takun, ini kata-kata kasabat di sini bersama sini, lam takun kasabat. Jadi lam takun amanat atau lam takun kasabat. Jadi awalnya di sini kembali ke sini ya. Jadi lam takun amanat, yang tidak beriman sebelum kedatangan azab itu. Au lam takun kasabat fi imani khairan, atau tidak berbuat kebaikan dengan imannya tersebut. Ingat, jadi beriman tetapi tidak berbuat kebaikan. Jadi ingat ini kata-kata kasabat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau ada orang cuma mengaku beriman Islam, ya masih bisa masuk neraka. Kenapa? Karena tidak berbuat baik dengan imannya. Ini Al-Quran mengatakan. Ya,
Jadi kita baca dari sini, lam takun kasabat fi imaniha khairan. Tidak berbuat, ini berbuat di sini. Tidak berbuat baik, kita langsung ke sini, tidak berbuat baik fi imaniha, dalam keberadaan iman di dadanya itu, di dalam hatinya itu. Ya. Jadi dia mengaku beriman tapi tidak berbuat baik. Berarti yang dilihat Allah adalah perbuatannya, manfaatnya. Ingat tadi, yang dilihat Allah di sini tadi apa? Manfaatnya kepada manusia. Dan ini sejalan dengan kata-kata Nabi, khairukum anfa'un nas. Yang paling baik di antara kalian yang paling bermanfaat bagi manusia. Atau Nabi mengatakan, innama bu'ithu illa liutamima makarimal akhlak. Innama hanya saja, bu'ithu aku ini dibangkitkan, diutus sebagai Nabi dalam rangka apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutamima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Apa itu namanya akhlak? Ya perbuatan. Kalau dia tidak berbuat walaupun beriman, ya tidak berakhlak namanya. Karena akhlak itu adalah perbuatan, perkataan, tindakan yang berdampak positif, berdampak baik bagi lingkungan kita, baik lingkungan alam ataupun lingkungan manusia. Ya, seperti itu. Jadi orang beriman itu harus baik di mana-mana, baik di negaranya, baik di negara orang, baik di waktu mudanya, baik di waktu tuanya, itu namanya orang beriman. Baik di waktu sehatnya, baik di waktu sakitnya, itu namanya orang beriman. Tindakan, ya kata-kata tindakan. Makanya tindakan inilah yang harus dipertanggungjawabkan. Perbuatan, bukan imannya berdasarkan ayat ini, perbuatannya. Ya. Coba kita lihat lagi misalnya ayat di sini nih. Ya. Surat Al-Baqarah, ayat terakhir ya. Ini ayat 26 ini. Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha, kita baca dari sini. Laha, bagi setiap orang, setiap nafs ini, bagi setiap orang, maka sabat. Dia akan mendapatkan apa yang diusahakannya, apa yang diperbuatnya. Walaiha, dan berbuat buruk, bertanggung jawab, maka sabat atas perbuatan buruknya. Jadi kita artikan ini baik dan ini buruk. Ya, kenapa? Kalau dikatakan dikerjakan ini sama. Nah, para ahli tafsir mengatakan ini kata iktasabat, ada taknya di sini kasabat tidak ada taknya. Jadi bedanya adalah di sini ada alif di sini ada tak. Ya, jadi di sini berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya khumasi. Ini namanya fi'il khumasi. Fi'il 5. Taknya cuma tambahan perempuan. Di sini adalah 1, 2, 3. Nah, fi'il sulasi namanya nih. Kasaba, iktasaba. Jadi kalau kasaba 3, iktasaba 5. Karena bertambah alif dan tak. Kenapa diartikan ini keburukan? Karena keburukan itu sebetulnya tidak dikehendaki oleh jiwa kita. Susah melakukannya sebetulnya itu keburukan. Coba kalau kita menyolong, itu berpikir bisa keringat dingin dulu kan begitu. Nah, dia adalah panjang prosesnya. Tapi kalau berbuat baik gampang. Misalnya kita ingin berkata baik kepada orang, langsung aja. Permisi, itu kan sudah baik. Ya, kita dikasih sesuatu, terima kasih. Tahu diri, terima kasih. Kan begitu. Itu sudah berbuat baik itu, Pak. Kita ketemu orang tersenyum, itu sudah berbuat baik. Jadi gampang sebetulnya. Yang susah sebetulnya itu berbuat buruk. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan berbuat buruk itu lebih mudah daripada berbuat baik, itu salah. Karena berbuat baik itu sejalan dengan fitrah dan karenanya gampang dilakukan. Tapi kalau berbuat buruk tidak sejalan dengan fitrah, berarti melakukannya harus memaksa fitrah, memaksa jiwa kita. Namanya zalim pada diri sendiri. Nah, jadi kita ulangi lagi, yang dihitung Allah adalah perbuatan. Laha, haknya kembali ke sini. Laha maka sabat, kalau mereka berbuat baik, dia akan dapat. Walaiha, tapi kalau dia berbuat buruk, dia bertanggung jawab. Alaiha itu bertanggung jawab atasnya. Walaiha, makanya beda di sini laha, di sini alaiha, itu pun berbeda dari sisi bahasa. Laha, alaiha, ini beda kan? Ya, harusnya kan di sini alaiha maka sabat, walaiha maka tasabat, kan begitu. Tapi ini beda. Ketika kasabat, laha. Ketika iktasabat, alaiha. Jadi apa yang dipertanggungjawabkan? Perbuatan buruk. Ingat, perbuatan buruk. Apa yang kita dapat? Perbuatan baik. Nah, kalau ada orang yang tidak beriman lalu selalu berbuat baik, ya kita berharap dia nanti mendapatkan keadilan di sisi Allah. Bagaimana keadilan itu kita serahkan kepada Allah. Ya. Karena laha maka sabat walai maktasabat. Tentang orang yang mengaku beriman. Dalam Al-Quran dikatakan dia sholat. Tapi sholatnya memasukkannya dalam neraka. Ini Al-Quran mengatakan. Apa kata Allah? Fawailun lil musallin.
Ada orang salat tapi masuk neraka. Tuhan bilang begitu. Aslinya kan kalau salat pasti beriman. Tapi Allah sendiri mengatakan fawailul lil musallin. Ini ada kata-kata yang dalam Al-Quran. Saya kira ayat ini sudah kita hafal semuanya. Al-Ma'un ya. Di ayatnya dikatakan di sini. Fawailul lil musallin. Maka neraka wailah bagi orang-orang yang salat. Ini neraka wail bagi orang salat. Lil musallin orang yang salat nih. Wail neraka. Ya. Jadi ada orang masuk neraka tapi salat. Ya. Jadi inilah keadilan Tuhan. Kenapa? Dia salat tetapi tidak berbuat baik. Salatnya hanya sekedar untuk dilihat saja. Yuraun, buat dilihat. Oh, dia salat, pintar dia. Jidatnya hitam. Begitu. Rajin ke masjid. Nah, hanya untuk dilihat saja. Alladzina hum yuraun. Kemudian terakhir ada doa dari permintaan doa. Ada dari satu lagi mau ada satu lagi. dibacakan, Ustaz? Ya, boleh. Ya. Seperti apa yang dimaksud dengan pengosongan jiwa? Apakah ini adalah tingkatan tinggi para pesuluk atau siapa saja bisa melakukannya? Jawabannya siapa saja melakukannya. Kalau misalnya hanya orang tinggi, pertanyaannya bagaimana sampai di derajat petinggi itu. Orang yang tinggi tingkatan spiritualnya kan berasal dari rendah juga. Kecuali Nabi. Nabi itu memang terjaga dari awal. Namanya maksumin. Nah, tapi kalau kita pernah jatuh, seperti mana dicontohkan dalam Al-Quran, Adam jatuh, baru kita naik ke atas lagi. Nah, setelah kita jatuh, berarti kita berada di bawah, di lembah. Ya. Makanya pada saat kita berada di lembah, satu yang Allah minta, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah, maka bagaimana caranya bergerak ke atas? Kita mengosongkan diri kita dari hal-hal yang ada di dalamnya selain daripada Allah. Dalam diri kita ini bagaikan tempat sampah, kayak recycle bin, kayak tempat sampah. Ya. Kenapa? Karena tidak pantas ada di sana, tapi di sana, ya. Kan hati itu hanya buat Allah, tapi kita simpan di sana macam-macam. Ada uang, ada kertas, ada istri, ada suami, ada mobil, kendaraan, kereta, ada ada pangkat, ada jabatan, ada macam-macam di sana kita simpan, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kita simpan. Nah, akhirnya ini harus dikosongkan. Pengosongannya inilah yang disebut dengan tahalli. Jadi prosesnya tahalli. Dan ini tidak bisa cepat, sedikit-sedikit. Yaitu selalu kita mewiridkan dan sekaligus merenungkan dan mengamalkan kalimat la ilaha. Tidak boleh ada ilah. Jadi kata la ilah tidak boleh ada ilah. Kira-kira gitu. Tidak boleh ada apapun. Makanya tadi mitos-mitos itu bisa jadi ilah. Ya. Jadi la ilah, tidak boleh ada ilah. Itu namanya tahalli. Ketika kita mengatakan ilah kecuali, nah kan berarti harus ada pengkondisian. Namanya tahalli. Tahalli itu pengkondisian, perubahan. Jadi dirubah ya dari yang tadinya ada isinya, setelah kita kosongkan diubah menjadi sesuatu yang memungkinkan, bersyarat untuk hadirnya Allah di sana. Maka disebut dengan pengkondisian atau perubahan, namanya tahalli. Kalau tadinya munculnya tadi kotoran-kotoran itu karena kesombongan, karena kezaliman pada diri sendiri dan sebagainya, kita hilangkan itu. Karena itu namanya nafs zulmani, jiwa zalim. Lalu kemudian kita melakukan tahalli, pengkondisian. Ya. Dikosongkan, baru dibersihkan dulu, baru setelah bersih sebersih-bersihnya, lahirlah tajalli. Muncullah pemilik hati yang sesungguhnya, yaitu Allah SWT. Karena Nabi mengatakan, aku ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Seperti itu. Terakhir kita ada permintaan doa dari Pak Komar, ya. Dari Pak Komar mana tadi ini ya, ini adalah istrinya ya. Namanya Ibu Hamda yang kena tipes dan lambung akut. Dari hari Jumat sampai hari ini kita doakan semoga diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna dan juga tidak kembali seperti sedia kala lagi. Dan kita doakan semoga penyakit ini menjadi asbab Allah ampunkan segala dosa dan kesalahannya dan Allah kirim malaikat penuh kasih kepadanya
dan Allah berikan sifat-sifat ikhlas, sabar, dan tawakal ala hadiniya walikulli intin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah khusus untuk Ibu Hamda. Ya Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah mas salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Meli. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda kami doakan supaya selalu sehat walafiat. Sama-sama Pak. Syukron Ibu Ayu. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Edi ya. Kurang Ustaz, alhamdulillah syukur. Sama-sama Pak Kamal, afwan. Ya, Ya sama-sama Mas Edi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Sama-sama Pak Saniman, semoga Pak Saniman juga sehat walafiat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak Burhan, berarti utang sudah terbayar 2 ya. Alhamdulillah. Terus sekalian saya juga pamit ya Pak Haji, saya duluan. Ya. Baik Pak. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit, Bu Dokter belum mati. Iya, Bayu. Belum stop recordingnya.